Assalamualaikum Halo Kak warahmatullahi Naila. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul berdiskusi di Zoom meeting ini pada siang hari ini. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan berdiskusi mengenai penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Yasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini kita akan mengetahui hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah bin Muhammad, hadasana Hisam bin Yusuf, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah faqala Arabi ya Rasulullah fama balu ibili takunu fi rabbi ka'anna ziba'u fayukhaliduha ba'iru al-ahzabu fayujribuha faqala Rasulullah SAW faman ada awal Rawah Bukhari. Artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada atau penyakit tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar kesialan di bulan Safar dan tidak juga hama atau bisa disebut dengan gunung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang seperti kijang, lalu kudis mencampurinya kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah SAW berkata, siapa yang pertama kali menularnya? Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Yasin yang sudah membacakan materinya. Lanjut ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Tesinta. Baik, ini materi yang selanjutnya. Yaitu mengenai syarah hadis atau penjelasan hadisnya.
Sinta ada? Diganti aja ke materinya. Ya udah, kita ganti ya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Abagus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sama Rifki aja dulu. Ya udah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Arifki. Mangga Arifki. Slide nomor berapa? Ini yang ini. Nah, satu slide. Terusin aja dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin nama badu. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, slide sekarang nih, bahwasannya hamah jamak awam itu adalah binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Jadi hamah jamak hawam itu binatang yang berbahaya, tapi tidak untuk dirinya sendiri gitu. Tapi apabila Allah menghendaki binatang itu, misalkan binatang hamah itu Allah kehendaki berbahaya ketika misalkan ya kan untuk dirinya sendiri tidak berbahaya, tapi bisa berbahaya bagi orang lain gitu, atau yang dikenainya gitu, atau yang memegangnya gitu, bisa jadi seperti itu. Dan berikutnya, nah, Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasanya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, atau yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya, seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Nah, apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Nah, jadi mana tadi hamah itu merupakan binatang melata seperti cacing gitu. Menurut Ibnu Al-Arabi, orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai tanda kesialan. Ya, maka kemudian
Al-Qofas berkata, hamah adalah seekor burung malam seperti burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku. Ya, kalau di adat kebiasaan orang-orang orang Sunda, kan setiap orang yang mati itu kan suka ada burung apa sih itu? Ya, pokoknya seperti itu. Mungkin mereka masih menganggap sebagai pertanda gitu kan, pertanda kesialan. Maka kemudian apabila burung itu hinggap di atas rumah seseorang gitu kan, maka akan ditimpa kesialan. Itu sebagai anggapan gitu ya. Kemudian penghuni rumah ialah pertanda kesialan dengan adanya burung hantu. Nah kan seperti burung hantu gitu, pertanda kesialan, ataupun burung-burung yang lainnya kan suka ada tuh burung ya namanya cungcuing kalau bahasa manuk cungcuing gitu kan, atau burung hantu sebagai pertanda kesialan. Ya. Kemudian slide berikutnya hadis. Nah, hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta yang tertular unta lainnya yang kudis. Ini penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan paham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya, Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menular? Jadi kan emang paham orang jahiliyah itu kalau ada yang sakit, misalkan ya orang yang sakit kemudian bergaul bersama kita gitu kan, bergaul dengan kehidupan sehari-hari, istilahnya main bareng lah gitu, main bareng. Nah pemikiran paham jahiliyah itu yang punya penyakit itu pasti tertular gitu kan. Tapi kan itu kan tergantung dari mekanisme tubuh gitu kan, kalau bahasa kesehatannya gitu. Misalkan orang yang sedang terkena penyakit gitu kan, main bersama gitu, nggak mungkin gitu kan, maksudnya gimana ya, nggak bakal terkena lah gitu, terkena penyakit, istilahnya menular gitu kan. Itu tergantung dari kekuatan tubuhnya gitu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Naila. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang itu merupakan takdir dari Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang dapat dipetik dari hadis, bahwasanya Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Nah, dahulu
orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis tadi yang telah disampaikan oleh teman saya, bahwasanya Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui hadis ini, Rasulullah SAW mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, jadi sebetulnya yang dapat diambil dari kondisi saat ini gitu ya, yang telah terjadi saat ini yaitu penularan wabah virus corona. Sebenarnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya wabah virus corona itu menular bukan karena memang virus tersebut menular gitu, tapi karena Allah mengizinkan virus tersebut menular, saling menular gitu. Jadi ketika virus tersebut terjangkit kepada salah seorang gitu. Nah, kalau misalkan Allah nggak ngizinin gitu ya, orang terdekatnya buat terkena penyakit atau virus tersebut gitu, maka virus tersebut nggak akan menular gitu. Next. COVID-19 di Indonesia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan yang pertama, menjaga jarak, yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, yang ketiga, memakai masker, yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi atau mengurangi kegiatan di luar rumah, dan yang terakhir, menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya seperti yang telah dijelaskan tadi, virus itu nggak akan menular kalau misalkan Allah nggak ngizinin untuk virus itu menular kepada orang lain gitu. Nah, tapi kita sebagai manusia, kita dapat menghindari kita sendiri. Nah, dengan melakukan beberapa anjuran tadi yang telah disarankan oleh pemerintah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Naila yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Teh Sinta. Kayaknya Teh Sinta terkendala jaringan. Oke, baik, lanjut ya, dilanjutkan oleh saya. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum mu'minun billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul.
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sudah jelas ya, itu ada perintah Allah untuk mengikuti pertama Al-Quran, hadis, dan yang terakhir ulil amri, yaitu pemerintah yang sedang menjabat sekarang. Baik, materi sudah selesai semua. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya, mangga dipersilahkan. Mangga teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tidak? Dari yang masih belum bisa dipahami, nggak boleh ditanyakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa wagal. Nama saya Ron Bagustian dari lingkungan Satu Pundong, dari pesantren Pondok Al-Maghfirah. Sebelumnya saya ingin bertanya perihal kepada kakak-kakak sekalian. Perihal tadi kan hama ya, menceritakan tentang hama, pandangan dari hadis maupun dari Quran, perkara hama gitu ya. Dan dari tadi saya lihat atau saya dengarkan hama itu hanyalah sebagai apa ya? Hanyalah membuat dampak buruk gitu bagi kita semua, dan pertanyaannya ialah adakah dampak baik atau apa ya, dampak positif yang diberikan atau apa ya, yang diberikan oleh hama tersebut kepada kita semua, adakah dampak positifnya bagi keberlangsungan hidup kita sebagai umat manusia? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abagu. Mangga yang mau bertanya lagi dipersilakan. Ada lagi yang mau bertanya? Parlin mana? Ada Parlin nggak? Atau yang lainnya, Risma, itu boleh bertanya Risma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjawab ya pertanyaan dari Abagus. Ada Abagus, ada. Oke. Pertanyaannya, apakah ada dampak positif dari terciptanya sebuah hama gitu ya? Sebuah hama. Ya kan kita tahu bahwa hama itu sejenis, bisa jadi hewan atau penyakit ya yang menularkan. Terus apa dampak positifnya? Dampak positifnya mungkin bagi kehidupan sosial lebih jadi introspeksi diri ya, bahwa sesungguhnya manusia itu emang diciptakan untuk
untuk jadi manusia yang sosial gitu ya, yang berhubungan sama manusia. Nah, ketika ada hama diciptakan, banyak keterbatasan pada takut menular atau yang lainnya. Allah rasa manfaatnya gitu. Mungkin kayak hama di sawah gitu ya. Emang itu perusak ya. Tapi ada juga Allah memberikan kayak dari hama itu. Misalkan kayak penghalang kayak tikus di sawah itu kan hama gitu ya bagi padi. Maka ular yang akan jadi gitu. Kalau ada hama pasti ada obatnya atau ada yang lawannya gitu. Gimana, Bagus? Silakan yang mau menambahkan. Iya, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Namun ada sedikit interupsi dari saya mengenai penjelasan hama tadi ya, Teh. Kan tadi secara apa ya, logika Kakak menjelaskan hama itu dalam bentuk hama yang ada di sawah gitu ya, Kak. Nah, yang saya tanyakan adalah hama selain daripada menularkan penyakit, dampak positif kepada keberlangsungan hidup manusia itu apa gitu sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Halo, tes. Izin menambahkan dampak positif atau dampak positif adanya hama dan keberlangsungan hama itu untuk kehidupan manusia. Seperti itu kan? Maksudnya hama yang dimaksud penyakit atau hama yang di sawah. Ya. Maksudnya gimana? Hama di sini adalah ya gimana? Maksud hama itu hama. Kita tahu hama mana gitu. Oh, iya, hama itu adalah menyebarkan buruk. Intinya hama kan sesuatu yang negatif gitu. Ada positifnya dari hama tersebut apapun, yang terutama bagi keberlangsungan hidup gitu, Teh. Maksud saya bagi umat manusia gitu. Dampak positifnya apa bagi kita gitu. Mau apapun itu jadi seperti hama. Ya sebenarnya virus corona ini juga menurut saya sih hama, karena katanya virus corona ini ditularkan dari hewan yang ada di Cina katanya. Takbir. Nah begitu. Terima kasih. Mungkin setiap orang perspektifnya beda-beda gitu ya. Adanya hama hikmah dibalik istilahnya musibah atau hama atau virus. Istilahnya pasti ada dampak baik, ada dampak buruk kan.
dampak baik dari sebuah hama yang merusak, kan seperti virus, mungkin bisa dibilang menurut saya dampak baiknya itu mungkin jadi lebih ya karena penyebab populasi manusia di dunia itu kan sudah terlalu banyak. Pulau dari Indonesia kan ya kebanyakan kan di Pulau Jawa paling itu kan, mungkin itu dampak positifnya bagi keberlangsungan itu mungkin beregenerasi gitu kan, manusia kan mungkin terlalu banyak manusia di muka bumi, istilahnya seleksi alam gitu kan, mungkin seperti itu. Ya. Gimana? Banyak. Enggak, Bang. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Izin menambahkan, Kak. Izin menambahkan, kita contoh virus corona ya, zaman sekarang. Ya seperti tadi yang dampak orang mungkin bahu-membahu untuk ketika terjadi virus corona jadi kayak atau pendapatan penduduk mulai menyusut mengurang ya. Nah, mungkin dari situ orang-orang berbondong-bondong untuk saling membantu satu sama lain gitu, kayak memberikan bantuan. Terus kayak presiden juga kan gitu kan, bantuan sembako, bantuan apalagi banyak lah ya. Jadi di sini mungkin fase di mana kita terjadi saling mendukung satu sama lain untuk membantu bersama, bahwa kita bisa melihat yang serba kekurangan ini, fase yang dimana orang-orang banyak yang di sama pendapatannya mulai berkurang gitu ya. Itu sih dampak positifnya dari virus, saling membantu satu sama lain dan positifnya. Cuman ya emang kalau misalkan virus itu kan membahayakan gitu. Itu dampak kan. Terus dan lapang adanya virus, adanya hama, jadi aman ya. Begini teh, saya tambahin sedikit aja ya. Mungkin kalau menurut saya kan kita lihatnya hama dari segi penyakit ya, baik untuk tumbuhan ataupun manusia juga. Dan mungkin dampak positifnya buat manusia yang diberi akal pikiran untuk bisa lebih dari bisa memacu penyebaran
Ya, segitu teh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas tambahannya. Mangga, ada yang mau menambahkan lagi nggak? Mangga, Teh Naila. Yang izin aja sedikit. Jadi bahwasanya mungkin lebih ke bukan dampak positif ya menurut saya, tapi lebih ke hikmah. Kondisi yang saat ini kita alamin gitu ya, terjangkitnya wabah virus di negeri kita ini gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu dari adanya wabah virus corona ini? Menurut saya dengan adanya penyakit menular ini ya, kita dapat lebih tentunya mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam yang menciptakan penyakit tersebut. Terus juga kita bisa lebih ke menghargai gitu ya. Kita juga bisa lebih mikir gitu bahwasanya kan dengan adanya virus ini tuh kita dilarang untuk berkerumunan, keluar rumah gitu kan, lebih jarak dengan orang-orang di luar gitu. Nah, yang bisa kita ambil dari pentingnya silaturahmi itu ternyata tidak bisa dipungkiri gitu, bahwasanya kita sebagai manusia membutuhkan orang lain, sebagai makhluk lain membutuhkan orang lain. Ini justru kita lebih terjaga gitu, lebih biasanya kita kumpul-kumpul bareng gitu sama teman-teman, bersosialisasi sama orang lain gitu, tapi dengan adanya wabah ini kita lebih terjaga gitu, berkuranglah gitu ya silaturahmi kita secara langsung itu berkurang. Nah, mungkin kita bisa ngambil hikmah gitu bahwasanya oh ternyata padahal kalau misalkan dulu nggak ada virus kita bisa ketemu gitu, kita bisa jalin silaturahmi kayak gitu. Terus juga selain itu kita bisa lebih menjaga kesehatan kita ya. Ya, pokoknya mah Gimana, cukup? Ini juga udah sedikit lagi mau ntar. Ya, udah ya, cukup ya. Dapat disimpulkan hikmah dari adanya hama yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menghargai sesama, bahwa kita adalah makhluk sosial. Mungkin itu saja diskusi hari ini. Saya sebagai moderator dan teman-teman semua wassalamualaikum. Selamat kali ini. Jaga kesehatan. Ya, terima kasih teman-teman.